Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, jumpa kembali dengan saya di channel ini, channel Ojo Ngersono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian. Proposal ini kami buat untuk diajukan sebagai tugas perkuliahan metodologi penelitian YAI yang diambil oleh Dr. Ahmad Arifuddin. Proposal kami berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Konstektual terhadap peningkatan pemahaman materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Hikam. Seperti kita tahu bahwa banyak sekali metode atau model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kegiatan kita mengajar siswa dan siswi kita di setiap hari. Di antara model itu adalah pendekatan konstektual atau contextual teaching and learning. Model ini merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata dari siswa-siswi kita. Nah, jadi peserta didik kita itu diharapkan mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada konsep nyata bahwa pelajaran yang saya terima atau yang gak saya terima ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari dalam setiap saat sehingga pembelajaran itu akan mudah diterima oleh siswa siswi kita. Selanjutnya kami mendasari penelitian ini dengan pernyataan beberapa problem statement. Yang pertama bahwa kami melihat hasil belajar peserta didik pada materi dengan ZIS, zakat infak sedekah itu belum mencapai KKM. Sebagian besarnya seperti itu ada sekitar 60-70% belum sampai KKM. Kemudian pembelajaran ini dianggap oleh peserta didik tidak penting sehingga pembelajaran tidak atau kurang kondusif dan kita melihat bahwa pembelajaran ini selama ini diawali oleh hanya berpusat pada guru sehingga ada beberapa guru kalau kurang paham materi maka akan sangat berdampak pada peserta didik kita. Dari sini kami menyatakan bahwa eh, penelitian inti bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran konstektual itu berpengaruh terhadap meningkatnya pemahaman materi zakat infak dan sedekah bagi siswa kelas 5 di MI Mambaul Hikam. Saya memandang bahwa penelitian ini sangat relevan dan penting karena pertama untuk melihat sejauh mana pembelajaran konstektual ini berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa. Nah, ini kemudian penelitian ini diharapkan juga berkontribusi terhadap sekolah, terhadap siswa dan guru dan terutama juga peserta didiknya masing-masing. Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain di antara adalah penelitian yang dilakukan oleh Rate Saputri yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Konstektual Teaching and Learning terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran fikih kelas 5 Min 8 Bandar Lampung dengan hasil bahwa ada pengaruh signifikan model pembelajaran kontekstual
terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran fikih kelas 5 8 Bandar Lampung. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Eka Meliawati yang berjudul penerapan metode belajar konseptual pada pelajaran PAI siswa kelas 5 SDN 4 Rama Puja juga dengan hasil yang cukup baik. Selanjutnya kami membuat hipotesis bahwa pertama, model pembelajaran konseptual ini berpengaruh terhadap hasil atau peningkatan pemahaman siswa. Dan kemudian yang hipotesis O bahwa model pembelajaran konseptual ini tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Mungkin bagi penelitian penelitian lain pada fokus atau objek yang lain bisa berhasil, tapi pada tempat MI membahayakan belum tentu juga. Kemudian pada metode penelitiannya kami melihat kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana saya sebagai peneliti sebagai instrumen kunci. Kemudian pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis atau kami menggunakan jenis penelitian lapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan pemasaran yang timbul di lokasi penelitian yang dipilih. Kemudian untuk analisis ditekankan pada kondisi yang terjadi di lapangan untuk dikaji secara teoritis. Sifat penelitiannya adalah penelitian kualitatif, di mana sebagai prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mambal Hikam yang berada di Jalan Empu Suro, Dusun Sunten, Desa Sidomulyo, Kecamatan Senan, Kabupaten Kediri. Yang mana dipilihnya madrasah ini karena dengan segala keterbatasannya, madrasah ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat sekitar dalam menyekolahkan putra-putrinya. Adapun pelaksanaannya antara bulan Februari sampai April. Populasi dan sampel penilaian ini adalah semua siswa kelas 5 yang berjumlah 28 siswa. Jadi semua siswa dalam satu kelas karena satu rombel, maka diambil semuanya. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan pengumpulan data. Kami memakai metode observasi, kemudian interview, dan juga dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, kami menggunakan metode deduktif dan induktif. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.